Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Ramlan, NPM 216400728 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Islam Riau Angkatan tahun 2021. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Di dalam Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini terdapat 4 materi. Yang pertama, pemakaian huruf, yang kedua, penulisan kata, yang ketiga, pemakaian tanda baca, dan yang keempat, penulisan unsur serapan. Pada pemakaian huruf, ada 8 submateri. Yang pertama, huruf abjad, yang kedua, huruf vokal, yang ketiga, huruf konsonan, yang keempat huruf diftong, yang kelima gabungan huruf konsonan, yang keenam ada huruf kapital, 7 huruf miring, dan yang kedelapan ada huruf tebal. Yang pertama ada huruf abjad. Seperti yang kita ketahui, huruf abjad dalam bahasa Indonesia itu terdiri atas 26 huruf yang diawali dari huruf A hingga huruf Z. Yang kedua ada huruf vokal. Seperti yang kita ketahui, huruf vokal dalam bahasa Indonesia itu terdiri atas 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu selain dari huruf vokal A, I, U, E, dan O. Yang keempat ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, huruf diftong ada 4, dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, e, dan oe. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia, gabungan huruf konsonan terdiri atas 4, yaitu KH, NG, NY, dan SY, yang mana masing-masing melambangkan satu bunyi. Yang keenam ada huruf kapital. Pemakaiannya terdiri atas 4. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam awal kalimat. Yang kedua, sebagai huruf pertama dipakai dalam unsur nama orang atau julukan. Yang ketiga, dipakai sebagai huruf pertama dalam petikan langsung. Dan yang keempat, dipakai sebagai huruf pertama dalam sebutan agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang ketujuh, ada huruf miring. Ada 3 pemakaian huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, surat kabar yang dikutip untuk tulisan seperti dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk mengkhususkan atau menegaskan huruf, bagian kata, kata, atau kelompok kata. Dan yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan ungkapan atau kata dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Dan yang terakhir ada huruf tebal. Ada 2 pemakaian huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Lalu ada submateri kedua, yaitu penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, saya pergi ke sekolah, ibu pergi ke pasar, buku itu sangat tebal. Lalu yang kedua ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan ada 2 pemakaian. Yang pertama, imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, atau gabungan dari awalan akhiran. Dan yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga, ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, lauk pauk, dan mondar-mandir. Dan yang keempat ada gabungan kata. Gabungan kata ada 5 pemakaian. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk, termasuk istilah khusus yang ditulis dengan terpisah. Yang kedua, ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang ketiga, ada gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang keempat,
ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Dan yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Yang kelima, ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata ada dua. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Dan yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Yang keenam, ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Mari kita berangkat ke kantor. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Yang ketujuh, ada partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Yang ketiga, ada partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang kedelapan, ada singkatan dan akronim. Singkatan akronim mempunyai 3 pemakaian. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Yang kesembilan, ada angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan. Yang kedua, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Yang ke-10, ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Dan yang terakhir, ada kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Submateri ketiga, ada pemakaian tanda baca. Yang pertama, ada tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai kesudahan dari suatu kalimat dalam beragam bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di kesudahan suatu baris dari suatu kalimat, seperti kesudahan kalimat. Yang kedua, ada tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis dasar teks. Yang ketiga, ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Yang keempat, ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kelima, ada tanda hubung. Tanda hubung secara tidak resmi juga disebut dengan strip atau tanda garis. Strip adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, memisah dua suku kata. Yang keenam, ada tanda pisah. Tanda pisah dilambangkan dengan garis panjang. Lambang tanda pisah hampir sama dengan tanda hubung. Bedanya, garis tanda pisah lebih panjang dibanding tanda hubung. Yang ketujuh, ada tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Yang kedelapan, ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang kesembilan, ada tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda baca yang kebanyakan menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Yang kesepuluh, ada tanda petik. Tanda petik atau tanda kutip dalam bahasa Inggris artinya quotation mark adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, ataupun kata. Ada dua jenis tanda petik, yaitu tanda petik tunggal dan tanda petik ganda. Yang ke-11, ada tanda kurung.
Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Yang ke-12, ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Yang ke-13, ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 takvim. Yang ke-14, ada tanda apostrof. Tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan adanya bagian kata atau bagian angka yang hilang dalam suatu kalimat. Submateri keempat, ada penulisan unsur serapan. Dalam penulisan unsur serapan, ada 4 kategori. Yang pertama, ada adaptasi, yang mana unsur serapan yang satu ini terbentuk karena terjadinya proses adaptasi yang dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya, maksimal yang merupakan kata serapan dari maksimal. Yang kedua, ada kreasi. Secara garis besar, proses kreasi ini menggunakan sistem terjemahan untuk melakukan serapannya. Misalnya ketika terdapat 2 kata asing yang terdiri dari 2 kata atau lebih, maka unsur serapannya bisa saja berbentuk satu kata. Contohnya adalah spare part yang berubah menjadi suku cadang. Yang ketiga, terjemahan. Sesuai dengan namanya, penulisan unsur serapan ini menggunakan konsep arti dari bahasa asing itu sendiri. Contohnya adalah uji coba yang diambil dalam bahasa asing yaitu try out. Dan yang keempat, ada adopsi. Proses adopsi akan menyerap bahasa asing untuk disusun kembali dalam bahasa Indonesia dengan cara mengambil keseluruhan arti, namun penulisannya seringkali berbeda. Misalnya kata sembahyang dalam bahasa Indonesia menjadi sholat dalam bahasa Arab. Contoh penulisan unsur serapan dari bahasa Arab, yaitu ada kata tarikat dari kata tarekat, hukum, hukum, sabar, istirahat, dalil, dan isnain. Contoh penulisan unsur serapan dari bahasa Cina. Yang pertama ada angpau, lalu yang kedua ada bakpao, ketiga cawan, 4 teko, dan yang terakhir ada lumpia. Dan yang terakhir ada penulisan unsur serapan dari bahasa Belanda. Yang pertama ada absen, yang kedua agen, ketiga amatir, keempat coklat, dan yang ketiga donatur. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.